Salam God Lovers, percayalah hidup kita berharga di mata Tuhan. Mari pagi ini bawa hidupmu memuji memuliakan Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Sungguh hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Shalom, God's lover. Senang sekali jumpa Anda. Kita masuk hari yang kelima, tetap membahas suami-suami perempuan Samaria tersebut. Suami pertama ingat baik-baik, yaitu relativisme yang melihat Alkitab bukan kebenaran mutlak. Suami yang kedua adalah legalisme yang menekankan pada hukum, yang cenderung menghakimi orang lain dan penekanan kepada perbuatan baik semata. Suami yang ketiga adalah mistik, berkompromi dengan sinkritisme, mulai sihir berlaku di dalam gereja, ya. Dan suami keempat adalah pragmatisme, di mana memiliki pikiran dan pandangannya sempit, menolak proses dan maunya shortcut, jalan yang pintas. Lalu suami yang kelima yang kita bahas pada hari ini itu adalah antinomianisme. Itu pandangan, kata anti jelas itu tentang melawan. Yang berbicara tentang nomos berikutnya adalah hukum. Singkatnya adalah orang-orang yang tidak mempercayai hukum moral manapun. Karena apa? Lebih mengedepankan kepada kasih karunia. Nah, kita lihat hari-hari ini pengajaran hyper grace, ya, yang begitu luar biasa. Saudaraku dikasih Tuhan, yang mengajarkan bahwa doa Bapa kami itu sudah gak perlu didoakan lagi. Karena kalau di dalam Kristus kita kan sudah diampuni. Karena anugerahnya, makanya gak perlu berdoa lagi seperti ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itulah, ya, wujud daripada orang-orang yang menganut apa yang disebut dengan antinomianisme ini, di mana mereka meniadakan hukum, yang ada adalah kasih karunia saja. Nah, ini berlawanan sekali dengan hari yang kedua kita bahas suami kedua, yaitu legalisme, di mana legalisme menekankan hukum tanpa ada kasih karunia. Padahal Yesus datang, dia datang membawa kasih karunia dan kebenaran. Ya, harus ada anugerah, tapi juga hukum harus ditegakkan.
dan tidak berat sebelah. Harus ada keseimbangan antara kasih karunia dan kebenaran, yaitu hukum. Nah, kita lihat ketika paham seperti ini yang mengedepankan hanya kasih karunia sementara. Bahkan saya mau katakan bahwa justru kita hidup, kita perlu tahu tentang hukum-hukum yang ada, termasuk hukum moral yang ada. Kita harus benar-benar memahaminya supaya dengan demikian hidup kita tidak bertabrakan, saudaraku, dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika orang-orang yang mengedepankan prinsip kasih karunia ini cenderung adalah kebanyakan mereka akhirnya tidak membangun sikap hati yang takut akan Tuhan. Cuma memandang Tuhan itu sebagai Allah yang penuh kasih semata. Padahal narasi yang dibangun oleh Alkitab sejak Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sana narasi yang dibangun adalah sebetulnya dalam konteks pemikiran Ibrani adalah Bereshit bara Elohim. Di situ berbicara tentang narasi Tuhan sebagai raja yang memiliki pemerintahan yang kekal, yang kerajaannya kekal tak berkesudahan. Jadi mari kita melihat Tuhan itu, narasi pertama yang harus kita kenal, Tuhan itu adalah raja. Pemerintahnya berdaulat. Bukan cuma urusan rohani, tapi dia raja juga urusan rohani, urusan jiwani. Raja atas pikiran kita, raja atas perasaan kita, raja atas kehendak kita. Dia harus jadi raja. Sebab tabrakan terbesar dalam hidup manusia ada tabrakan antara kehendak pribadi kita dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita mengakui Yesus Kristus, Mesias yang diurapi itu, menjadi raja di pikiran perasaan kehendak kita, maka kita akan tunduk dengan semua keputusan firman Tuhan. Sebab Alkitab bukan buku yang berisi firman, tapi Alkitab adalah firman Tuhan itu sendiri. Dan kita selaraskan hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita butuh memang kasih karunia, karena kasih karunia itu adalah God's ability, kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita sanggup melakukan firman Tuhan. Justru saudaraku dikasih Tuhan, hukum ditegakkan karena ada kasih karunia. Oleh kasih karunia kita bisa melakukan kebenaran. Oleh kasih karunia, kemampuan yang Tuhan berikan, kita bisa menegakkan hukum. Dan ini harus berjalan beriringan bersama-sama. Seperti Raja Wali kalau terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, tidak bisa dia terbang dengan satu sayap. Dia harus terbang dengan dua sayap. Sayap kasih karunia, tapi sayap kebenaran atau hukum ini harus bergerak bersama-sama. Sebab itu mari jangan sampai kita terlalu ekstrim sehingga kita hanya berpatokan kepada kasih karunia tanpa berjalan dalam ketaatan dalam melakukan hukum firman Tuhan. Ketika kita melakukan ini dengan baik, saya percaya kebenaran memerdekakan setiap kita. Dan hidup kita pun justru akan menjadi berkat karena kita melakukan 5M. Membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Maka kita menjadi orang yang benar-benar merdeka karena kita berjalan di dalam kasih karunia kemampuan Tuhan. Tapi kita juga berjalan taat menegakkan kebenaran, taat berjalan dalam hukum yang Tuhan tentukan bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan. Ajar kami berjalan dalam keseimbangan prinsip kasih karunia dan kebenaran, yaitu hukum firman-Mu. Dan janganlah sampai kami hanya satu saja berpegang, cuman berpikir tentang kasih karunia. Terima kasih kami diselamatkan oleh kasih karunia. Tapi kami harus juga menghormati hukum, menghormati kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Jadikan semua umat-Mu berjalan dalam keseimbangan kasih karunia dan kebenaran ini. Dan pakai kami Tuhan untuk mewartakan, menyatakan, menjadi teladan kehidupan kami. Dan khusus di rumah kami masing-masing. Sebab children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak akan melakukannya. Dan biarlah mereka melihat contoh yang kuat. Kami berjalan dalam keseimbangan kasih karunia dan kebenaran. Sehingga kami akan melihat generasi baru muncul dalam keseimbangan kasih karunia dan kebenaran.
dalam nama Yesus. Amin. God lovers, bila Anda mendapatkan berkat dari siaran video ini, jangan lupa sharekan, bagikan kepada banyak orang. Tuhan memberkati kita semua.